Serangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sejumlah warga sipil hingga mahasiswa menjadi korban jiwa. Kita akan membahasnya dengan Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik. Pak Ahmad, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak sebagai mantan Ketua Komnas HAM, bagaimana Anda melihat peristiwa kekerasan yang menewaskan warga dan juga mahasiswa saat terjadi kerusuhan akhir Agustus lalu? Ya, saya kira ini peristiwa yang sudah berulang. Saya masih ingat betul ketika saya jadi Ketua Komnas HAM, ada peristiwa demonstrasi besar yang kemudian berujung ya karena masuk kemudian penyusup yang membuat kericuhan tahun 2019 di depan Bawaslu. Ada 9 orang yang meninggal dunia, korban tembakan, jelas di dalam tubuhnya itu bekas tembakan, dan 1 orang di Pontianak juga sama tembakan. Sampai hari ini itu menjadi the dark number, kasus yang tidak pernah bisa terungkap. Siapa pelakunya? Tapi kemudian setelah itu masih terjadi lagi berbagai demonstrasi yang kemudian juga terjadi kerusuhan-kerusuhan, di mana sebetulnya antara perusuh dengan demonstrasi itu 2 hal yang terpisah. Tapi sangat disayangkan sampai hari ini tidak bisa diungkap terbuka siapa sebetulnya yang melakukan ini. Tindakan hukum terhadap mereka. Nah, di samping itu yang tidak juga berubah dari peristiwa yang dulu sampai sekarang adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Padahal sudah banyak sekali ya perubahan-perubahan SOP, instrumen mereka dalam melakukan operasi mereka dalam rangka bukan saja menjaga ketertiban, tapi memastikan bahwa setiap warga negara yang menyampaikan pendapatnya itu dilindungi oleh negara. Sebab itu ada dalam konstitusi kita dan juga di dalam Undang-Undang Asasi Manusia. Jadi ini hak konstitusi dan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat. Tapi 2 hal tadi ya soal bagaimana mencegah dan menindak pelaku-pelaku kerusuhan yang itu selalu mengganggu ya proses demokrasi kita, di mana ada warga yang menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi. Yang kedua tadi saya katakan represi, excessive use of force dalam istilah hukum internasionalnya. Padahal sebelum SOP sudah ada, sehingga masih terjadi lagi peristiwa di mana ada korban seperti Afan ya, kemudian juga ada korban 2 mahasiswa di Amikom dan di UNES itu. Juga ada tindakan-tindakan dari para perusuh yang membakar gedung di Makassar misalnya, ada 4 orang meninggal dunia, dan di beberapa tempat lain. Ini 2 hal yang terus-terusan menjadi masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini dan menjadi sumber terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Oke, itu tadi ada beberapa masalahnya. Nah, kalau boleh di breakdown lebih detail lagi Pak. Jadi hak yang menurut Anda ada pelanggaran dalam proses demonstrasi dan juga penyampaian pendapat ini tadi apa saja Pak? Hak berbicara dan juga apa saja? Boleh lebih didetailkan? Apa saja yang dilanggar? Hak untuk menyatakan pendapat mereka, baik tertulis maupun berorasi depan umum ya. Memobilisasi massa itu dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Dan banyak sekali pengaturan-pengaturan lebih teknis di mana mereka memang sebagai warga negara memiliki hak, dan sebaliknya negara berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban mereka yang sedang melakukan hak-hak mereka itu, hak berekspresi itu. Tapi tadi seperti saya katakan ya, sejak tahun 2019 itu peristiwa besar, 10 orang meninggal dunia, 9 di Jakarta, 1 di Pontianak akibat luka ketembakan. Sampai sekarang itu menjadi dark number. Kasus-kasus yang tidak pernah bisa diungkap siapa sebetulnya pelakunya, apa motifnya, kelompok mana. Setelah itu ada demonstrasi untuk mengkritisi undang-undang Omnibus Law misalnya, KUHP, revisi undang-undang KPK, dan banyak lagi. Selalu saja misalnya mahasiswa-mahasiswa demonstrasi, nanti setelah sore sampai malam masuk kelompok-kelompok lain yang melakukan tindakan perusuh. Saya kira ini kan pola yang sebenarnya sudah harus bisa dicegah oleh intelijen kita, oleh kepolisian kita. Pak Ahmad, seringkali kita mendengar tuntutan keadilan dari keluarga korban, tapi kasusnya biasanya berhenti di tengah jalan. Nah, dari pengalaman Anda, apa yang membuat penyelesaian kasus pelanggaran HAM kerap tersendat? Ya, saya kira itu tadi tidak ada keseriusan ya, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Saya masih ingat tahun 2019 saya menyampaikan sebagai Ketua Komnas HAM mengingatkan Pak Kapolri waktu itu Pak Tito supaya ini
proses hukum yang sedang berlangsung, sedang berjalan. Waktu itu sudah ada beberapa orang diindikasikan terlibat ya, karena membawa senjata atau kepemilikan senjata. Tapi kan kasusnya itu kemudian ditutup. Yang ada hanya beberapa orang prajurit BRIMOB mendapat tindakan sanksi kode etik karena melakukan tindakan-tindakan excessive use of force, ya, tindakan yang melebihi SOP yang sudah diatur. Tapi kan tidak mencukupi, buktinya terulang lagi sampai yang kemarin terjadi di mana kembali ada 10 orang yang meninggal dunia akibat kekerasan maupun akibat dari pembakaran di satu gedung, ya, gedung DPRD Makassar. Dan itu kan lagi-lagi dua hal tadi tidak terjawab kan? Bagaimana mereka mencegah supaya para perusuh itu tidak bisa mengacaukan ya hak orang dalam menyampaikan pendapat dan lebih jauh menindak mereka. Padahal kan ini sudah berulang-ulang, berarti kan sebetulnya harusnya intelijen kita sudah bisa mendeteksi siapa sebetulnya kelompok ini. Termasuk yang terakhir ini kan, Pak, polanya. melakukan penjarahan, ya. Agar tidak berulang ini polanya. Langkah konkret apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau keluarga korban khususnya ini agar benar-benar memperoleh keadilan, bukan sekedar janji. Dan ini kan di era keterbukaan seperti itu. Apakah mungkin ada sebuah solusi baru yang lebih jitu agar pola lama ini tidak terulang kembali? Ya, pertama saya setuju dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat sipil ya yang tergabung di dalam 211. Jadi ini tidak lagi hanya NGO dalam negeri tapi juga NGO luar negeri. Bahkan ini juga melibatkan kantor Komisi Tinggi HAM PBB. Belum pernah dalam sejarah kita setelah reformasi Komisi HAM PBB itu memberikan komentar dan memberikan warning yang cukup keras kepada pemerintah Indonesia, ya. Belum pernah selama ini. Paling kalaupun pernah ada dulu soalnya memberikan pendapat mereka, masukan mengenai penyelesaian dialogis tentang Papua, tapi tidak tentang demonstrasi. Kenapa? Karena mungkin dulu mereka menganggap semua masih bisa diatasi oleh pemerintah kita atau melalui mekanisme nasional kita. Tapi ini adalah satu kritisisme yang harusnya dicermati oleh pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu langkah-langkah yang sudah diusulkan supaya segera melakukan penyelidikan menyeluruh dengan melibatkan tim independen misalnya, agar tidak sekedar bagaimana secara taktikal misalnya kasus yang penabrakan saudara Afan itu untuk dijawab secara hukum. Misalnya ini 7 orang prajurit ini bersalah apa enggak misalnya dihukum atau tidak misalnya, itu kan taktikal ya. Tapi yang lebih jauh sebetulnya ada skenario kan jelas kelihatan sekali kan ada kelompok yang bisa melakukan mobilisasi, melakukan propaganda macam-macam lah itu sehingga kemudian kerusuhannya demikian masif di 32 provinsi loh. Itu melebihi dari peristiwa 98. 98 itu hanya sekitar 12 provinsi yang mengalami kerusuhan, pergolakan, ini sampai 32 provinsi. Jadi ini kan nggak mungkin itu terjadi secara alami saja. Harusnya Pak, ada tim yang Pak, terakhir segera ini membuka Pak itu. Ahmad, boleh singkat saja. Ini ada 9 korban meninggal dan 10 juga masih dinyatakan hilang. Menurut Anda ini kalau dilihat dari data dan jumlahnya kan kita tidak ingin hanya sekedar nanti berakhir dengan data saja. Apa yang memang harus dilakukan untuk agar proses 10 yang hilang dan 9 orang meninggal ini tidak menguap begitu saja. Singkat saja Pak. Ya tadi saya katakan sikap presiden harus jelas ya, membentuk tim itu dan tim itu diberikan kepercayaan untuk membuka semua ini dan kemudian setelah itu ada tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan rekayasa terhadap kerusuhan ini, bukan menyasar kepada yang berdemonstrasi karena itu adalah bagian hak mereka. Yang berikutnya tentu saja melakukan upaya-upaya pencegahan karena ke depan saya kira Indonesia akan tetap dibayangi oleh demonstrasi-demonstrasi karena memang kita tidak sedang baik-baik saja, baik secara ekonomi, secara hukum maupun secara politik. Jadi kalau kita tidak bisa bersikap tegas, membuka ini semua, melakukan tindakan hukum, saya khawatir sekali kerusuhan-kerusuhan ke depan itu akan lebih masif dan akan lebih memakan banyak korban. Baik, terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak, selamat sore.